Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil iman wat taqwa wa nahana 'anil kufri wal fahsya. Asyhadu an la ilaha illallah wa kafa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ahlus sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi laqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin wa hin la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Masyaallah muslimin jamaah Jumat Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Mengawali uraian khutbah ini, kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan iringan salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul terakhirnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan insya Allah untuk semua umat pengikutnya, termasuk kita semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat, termasuk untuk tidak mengatakan terutama kita semua, meyakini bahwa hidup dan kehidupan kita di alam fana hingga di alam baqo itu sudah diarahkan dan dipetakan oleh ajaran Islam itu sendiri, layaknya jalan tol yang bukan saja luas tetapi juga lurus. Meskipun dalam kadar tertentu tentu ada tikungan-tikungan yang salah-salah bisa membahayakan pengendara atau pengguna jalan itu sendiri. Banyak ungkapan-ungkapan Al-Quran maupun Al-Hadis yang menggambarkan arahan dan peta kehidupan yang khatib katakan tadi. Salah satunya Allah mengistilahkannya dengan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Namun di sana sini tentu ada gangguan-gangguan, baik kecil maupun besar, ringan maupun berat, sedikit maupun banyak. Karena Al-Quran pula yang mengingatkan kita. Tapi selalu ada panduannya. Enggak pernah kehabisan panduan itu, baik dalam kehidupan yang serba global, lebih-lebih yang sifatnya serba sektoral. Yang pasti Allah mengingatkan kepada kita semua, terutama dalam surat Al-A'raf atau surat ke-7,
ayat 96. Allah berkalam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan sekiranya penduduk masing-masing perkampungan itu beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, wattaqau, dan bertakwa dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, Allah menyatakan, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kami bukakan lebar-lebar pintu-pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini bisa dikatakan sangat umum, sangat general, bahkan bisa dikatakan komprehensif, karena tidak dibatasi dalam bidang apanya. Hanya Allah memastikan kalau penduduk perkampungan sesuai dengan kondisi objektif umat manusia di muka bumi ini, dari kampung-kampung kecil membentuk tingkatan kampung yang lebih tinggi, yang akhirnya mendunia. Ya. Menggunakan kata jamak ahlul qura, karena kata tunggalnya Korea. Ini kata jamak. Jadi di semua perkampungan yang ada di muka bumi ini, kalau penduduknya, penghuninya itu beriman sebagaimana Allah tuntunkan melalui Rasulnya, lalu dibarengi dengan perbuatan takwa, di mana rata-rata ulama hampir ada kesepakatan bahwa yang dimaksud dengan at-taqwa itu yang tempatnya di hati itu artinya imtitsalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan semua dan setiap perintah Allah Azza wa Jalla di satu sisi, dan pada saat yang bersamaan menjauhi larangan-larangannya. Sudah teramat jelas perintah-perintah Allah itu, juga sudah teramat jelas larangan-larangan Allah itu, yang bandingannya sebenarnya jauh lebih banyak yang Allah bolehkan kita jalani dalam kehidupan di dunia ini. Hanya sedikit rambu-rambu yang oleh Allah tidak boleh dilanggar. Kalau khatib boleh mengumpamakan ibarat jalan tol, rata kepanjangannya berapa puluh atau bahkan ratus kilometer pun tidak terlalu banyak marka jalan yang menyetop kita untuk berhenti. Kebanyakannya itu adalah lurus dan mulus, siratal mustaqim. Kecuali dalam kondisi tertentu atau di tempat-tempat tertentu yang tidak mungkin jalan ini terus seluas itu, selebar itu, dan selancar itu. Begitu pula dengan kehidupan di dunia ini, secara umum dan keseluruhan sangat ringan, mudah. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa ada kebalikannya. Maka
la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau keimanannya itu utuh, takwallahnya juga utuh, Allah yang menjamin kami akan bukakan terhadap penduduk penghuni perkampungan itu dimanapun tempatnya, kapanpun adanya, siapapun pemimpin kampung itu, keberkahan dari langit. Ambil contoh yang sangat sederhana. Beberapa hari yang lalu sebagian wilayah tanah air kita mengalami cuaca yang kurang menguntungkan, untuk tidak mengatakan cuaca yang buruk. Alhamdulillah belakangan sudah membaik dan bergeser dari langit yang semula warna birunya itu hilang, sekarang sudah mulai kembali. Itu contoh kecil saja bagaimana keadaan cuaca itu. Di antaranya bergantung kepada penghuni atau penduduk dari kota itu sendiri. Karena Allah mengatakan kalau beriman dan bertakwa, tadi di antara ciri takwa itu melaksanakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah, alhamdulillah begitu kesadaran antara pemerintah dalam satu sisi dan penduduk Jakarta khususnya pada sisi yang lain, maka kondisi cuaca ibu kota yang kurang membahagiakan itu sedikit demi sedikit alhamdulillah kembali cuacanya menjadi sehat untuk dihirup oleh kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itu janji Allah. Bagaimana kalau tidak beriman atau beriman tapi tidak takwa? Allah katakan orang yang tidak beriman apalagi juga tidak bertakwa oleh Allah disebut walakin kadzabu, orang-orang yang mendustakan keimanannya. Karena kita apapun ceritanya mengaku beragama, dan kita juga dikatakan sebagai dusta karena kita tidak mampu mewujudkan konsep imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, yang seringkali dianggap seakan-akan takwa Allah itu ibadah semata bentuknya. Padahal berlalu lintas jalan raya itu juga pasti merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas kehidupan kita dalam konteksnya yang luas dan luas. Bukannya kita selalu mengatakan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Rahmat itu tidak semata-mata berurusan langsung dengan kehidupan kerohanian atau kejiwaan, tapi juga berhubungan sangat erat dengan kehidupan jasmani kita, fisik kita, panca indera kita, dan seterusnya. Walakin kadzabu, kata Allah, sayangnya banyak penduduk negeri atau perkampungan itu tadi yang melakukan pendustaan. Istilah Quran lepas dari dustanya itu sebesar apa, sebanyak apa, itu soal lain. Tapi Quran mengatakannya walakin kadzabu, karena mendustakan keimanan dan ketakwaan itu tadi. Kata Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan. Ada mufassir yang mengatakan azab. Ada juga yang mengatakan di sini ada Allah, kami ciptakan ujian-ujian kepada orang-orang yang mendustakan keimanan dan mendustakan ketakwaan itu tadi.
tentu sesuai dengan kadar sejauh mana mendustakan keimanannya dan sejauh mana mendustakan ketakwaannya itu. Kenapa? Karena Allah katakan fa'awarnahum bima kanu yaksibun. Terbukti ketika kesadaran pengguna jalan, insya Allah termasuk kita, tidak sembrono misalnya menggunakan knalpot kendaraan yang memberikan sumbangan pencemaran udara ya, dibandingkan dengan pemotor-pemotor atau pengguna mobil kendaraan lainnya itu yang emisinya cukup bagus, maka dalam waktu beberapa hari sudah bisa mengubah cuaca itu dari kurang baik menjadi yang lebih baik. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu ungkapannya, seorang tokoh terkemuka yang terkenal serendah-rendah ahli hikmah, meskipun urusan status kenabiannya diperselisihkan oleh para ahli, memberikan panduan singkat, padat, dan insya Allah akurat. Tokoh yang khatib maksud adalah Luqman Al-Hakim, yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran dengan dijadikan nama surat, yaitu surat Luqman. Beliau memberikan nasihat kepada keluarganya, kepada anaknya. Beliau katakan, wahai anakku, innamad dunya bahrun amiqun. Kehidupan dunia ini laksana lautan yang bukan hanya luas tetapi juga sangat dalam. Banyak sekali ombak, badai yang mengganggu perjalanan kehidupan kita di muka bumi ini. Kata beliau, maka kita harus mempersiapkan kapalnya yang sangat kuat dan muatannya yang sangat mantap. Apa itu? Beliau katakan, faj'al safinataka fiha taqwallahi wa hasraha imana biha la'allaka tanju. Selaras dengan ayat yang akan dibacakan tadi, untuk menghadapi kehidupan yang seperti itu, maka jadikanlah perahumu itu takwa Allah, takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan muatannya al-iman biha, syarat dengan keimanan yang tidak semata dalam urusan peribadatan tapi juga dalam urusan permuamalatan dan semuanya. Insya Allah Anda akan menjadi orang-orang yang selamat. Demikian uraian khutbah ini khatib sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisarinya dan terus kita jalani proses hidup dan kehidupan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun.
وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت وحين لعلكم تفلحون. فقد قال عز من قائل وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عساكره إلى يوم الدين وأصلح جميع ولاة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين وصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذا بلدة طيبة مباركة برحمتك يا أرحم الراحمين.